Di suatu hari, tepatnya di Gereja Katolik Hati Kudus Yesus Pangkalan Kerinci, ada seorang anak bernama Mika. Ia adalah seorang anak yang berusia 13 tahun. Mika adalah anak yang tidak aktif di gereja, tetapi ia sering ke gereja. Ia sering pergi ke gereja pada saat hari Minggu tiba. Di minggu yang cerah ini, Mika pergi ke gereja untuk mengikuti misa. Sesampainya ia di gereja, ia pun berdoa. Setelah itu, misa pun mulai. Pada saat bacaan Injil, ia merasa heran mengapa ada dua orang anak yang sedang membawa lilin di dekat mimbar bacaan. Di dalam hatinya pun mulai timbul rasa penasaran. Pada saat persiapan persembahan, ia pun kembali melihat anak-anak yang sedang berada di dekat meja kreden dan ada juga dua orang anak yang membawa lilin ke belakang. Rasa penasarannya pun semakin dalam akan hal tersebut. Lalu, usai sudah doa syukur agung, pada saat komuni, Mika pun maju ke depan untuk menerima hosti. Setelah ia menerima hosti, ia pun berdoa. Usai ia berdoa, ia kembali melihat anak-anak Miss Dinar yang tengah melayani Romo di altar. Misa pun sudah selesai. Mika bergegas untuk kembali ke rumahnya. Sampai di rumahnya, ia pun menjumpai kakak perempuannya. Kakak, aku pulang. Iya, Ade udah pulang. Udah, Kak. Ayo cerita dulu yuk. Ayo. Ntar kakak taruh dulu. Gimana tadi misanya, rame nggak? Rame sih, Kak. Sama Romo siapa? Romo Hopper. Oh, Romo itu. Nah, Kak, aku heran. Kenapa ada 5 orang anak yang melayani Romo di altar? Mika, itu namanya Miss Dinar. Hah? Miss Dinar? Miss Dinar itu apa, Kak? Miss Dinar itu atau nama lain putra-putri altar itu, mereka itu pelayan Romo di dalam perayaan Ekaristi. Nah, jadi mereka itu juga membantu Romo di saat melayani umat. Oh, begitu, Kak. Ya, begitu, Dek. Nah, setelah mendengar penjelasan sang kakak, Mika pun semakin penasaran untuk mengetahui lebih dalam tentang Miss Dinar tersebut. Hari Minggu pun tiba, Mika sudah bersiap untuk mengikuti misa di Minggu pagi. Setelah ia selesai bersiap-siap, ia pun berangkat ke gereja untuk mengikuti perayaan Ekaristi. Dengan wajah yang segar dan hati yang senang, ia pun mengikuti perayaan Ekaristi dengan tenang dan damai. Karena rasa penasarannya sangat dalam untuk mengetahui tentang Miss Dinar, Mika pun memperhatikan setiap gerak-gerik yang dilakukan para Miss Dinar yang sedang bertugas. Perayaan Ekaristi pun telah selesai. Karena rasa penasarannya sudah sangat tinggi tentang Miss Dinar ini, ia pun memberanikan diri untuk menjumpai para Miss Dinar yang sedang berada di ruang sakristi. Halo, selamat pagi. Halo, perkenalkan nama saya Mika, saya kelas 7. Salam kenal ya. Iya, selamat kenal juga Mika. Oh iya, kalau boleh tahu, kamu ada keperluan apa sama kami? Oh iya, aku mau nanya dong tentang Miss Dinar. Tentu saja boleh dong, kenapa tidak? Kamu mau nanya apa tentang Miss Dinar? Aku mau tahu dong Miss Dinar itu apa dan tugasnya apa aja. Miss Dinar itu biasanya disebut dengan putra-putri altar. Nah, tugas Miss Dinar itu untuk melayani para imam pada perayaan Ekaristi begitu. Mulia sekali. Sepertinya aku tertarik. Syaratnya apa aja? Syarat-syaratnya, kamu sudah dibaptis di Katolik, kamu sudah menerima komuni pertama, serta kamu melakukannya tanpa ada paksaan dari siapapun. Iya, tanpa ada paksaan dari siapapun. Setelah itu, Mika pun pulang ke rumah dan menemui kakaknya. Shalom, Kak. Shalom. Kamu udah pulang? Kenapa manggil kakak teriak-teriak? Kak, kayaknya aku tertarik deh menjadi Miss Dinar di gereja kita. Wah, bagus dong kalau kamu tertarik. Ya udah, segera mendaftar dong. Besok aku mendaftar deh. Hari Sabtu pun tiba. Mika bersiap-siap untuk berangkat ke gereja dan mendaftarkan diri sebagai anggota Miss Dinar. Sesampainya di gereja, ia pun masuk ke gereja. Di dalam gereja, ia pun bergabung dengan anak-anak yang lain. Selamat sore semuanya.
Sebelum kita memulai latihan Miss Dinar, adakah yang mau memimpin doa? Saya, Bang. Doa pun berlangsung dan dipimpin oleh Mika. Setelah doa selesai, pembina Miss Dinar pun memperkenalkan Mika kepada yang lainnya. Oke, terima kasih. Oh iya teman-teman, sepertinya kita kedatangan teman baru nih. Silahkan untuk memperkenalkan diri dan maju ke depan. Kita berikan tepuk tangan. Sang anak pun maju ke depan, diiringi dengan tepuk tangan yang meriah untuknya. Oke, silakan memperkenalkan nama, umurnya sekarang, lingkungan, dan juga motivasinya. Teman-teman, nama saya Mika. Saya umur 13 tahun. Saya dari lingkungan Santa Elizabeth. Motivasi saya untuk masuk Miss Dinar karena tertarik. Siapa namanya teman-teman? Mika. Kita bilang halo Mika semua. Ayo, 1, 2, 3. Halo Mika. Mika silakan duduk kembali. Setelah perkenalan singkat dari Mika, pembelajaran Miss Dinar pun dimulai. Selang beberapa pembelajaran dimulai, sang pembina pun memilih petugas untuk misa Sabtu dan Minggu. Baik, kita masuk ke pemilihan petugas. Yang mau bertugas malam ini silakan angkat tangannya. Arca dengan Vero, Gabriela, Leonel, dan terakhir saya tunjuk Mika karena baru bergabung pada hari ini juga kan? Tapi kan saya belum tahu apa-apa, Bang. Nggak apa-apa, nanti abang latih, gampang aja itu. Oke, dan yang bertugas malam ini langsung silahkan ke sakristi dan kita akan latihan. Latihan Miss Dinar pun sudah selesai.